Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 96 ayat 3, demikianlah dikatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di setiap kehidupan orang percaya pasti punya cerita. Baik itu pengalaman hidup yang membuat mereka berulang kali jatuh, berulang kali dia bisa bangkit, berulang kali dia menghadapi kesulitan, tapi berulang kali juga dia menemukan yang namanya jalan keluar daripada kesulitan itu. Dan ini yang diperlukan bagi setiap orang percaya. Dia punya pengalaman iman tersendiri. Karena tidak mungkin kita dapat menceritakan hal yang luar biasa tentang Tuhan kalau kita tidak punya pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Karena itu apa yang mau diceritakan melalui firman Tuhan ini? Bagaimana kita merasakan begitu dekatnya kita dengan Tuhan. Sehingga cerita kita adalah cerita pengalaman iman. Cerita kesaksian tentang bagaimana Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu tetap setia menjaga kita. Nah, cerita apa yang bisa kita ceritakan? Pengalaman iman apa yang bisa kita nyatakan? Jangan ketika kita disuruh bersaksi, kita sangat menggebu-gebu, kita sangat berapi-api menceritakan, oh, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa dan lain sebagainya. Tetapi di dalam perilaku hidup kita, kita seakan-akan tidak memunculkan kesaksian kita tentang Allah itu yang dahsyat, Allah itu yang luar biasa. Karena lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam keterbatasan kita, Tuhan bisa menjangkau kita dari luar batas kita. Maka Allah akan memakai apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita rasakan, tetapi Allah akan sediakan. Cerita inilah yang harus kita ceritakan bagi dunia, bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Allah kita adalah Allah yang selalu setia. Karena apapun yang kita akan hadapi, yang kita akan alami, dan kita akan jalani, Allah ada beserta dengan kita. Di waktu engkau sedih, di waktu engkau bahagia, di waktu engkau memiliki jalan buntu, di waktu engkau di dalam ketertekanan, terhina, dan lain sebagainya, Tuhan ada bersama dengan kita. Cerita ini, pengalaman iman inilah yang perlu kita nyatakan. Tidak perlu kita harus berkhotbah, tidak perlu kita harus bercerita panjang tentang itu, tetapi bagaimana cara hidup kita ini akan menjadi cerita yang nyata, cerita yang bisa dilihat oleh orang lain, walaupun tidak dia dengar dari mulut kita, tetapi cara hidup kita itu akan menjadi cerita yang indah, bagaimana pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, tidak perlu kita harus bercerita panjang-panjang. Tidak perlu kita mengatakan, oh Tuhan itu dahsyat. Tetapi nyatakanlah dalam kehidupan kita. Karena hidup kita inilah ceritanya. Cerita yang tidak akan pernah berbohong. Cerita yang tidak akan pernah menambah-nambahi. Karena hidup kita ini menjadi cerita kemuliaan Allah. Karena kemuliaan Allah sesungguhnya ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak, Ibu, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan? Maka perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa itu juga harus kita ceritakan. Mungkin kita pernah mengalami yang namanya depresi. Mungkin kita pernah mengalami yang namanya bagaimana memecahkan suatu persoalan. Tidak ada manusia di kolong langit ini yang tidak pernah memiliki persoalan. Pasti kita punya persoalan, baik itu persoalan diri kita sendiri, persoalan dengan orang lain, atau dengan keluarga kita.
Tetapi ingat Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sebesar apapun persoalan kita hari ini, sebesar apapun yang menekan kehidupan kita saat ini, Tuhan memiliki karya besar dan berbuat untuk menopang dan menolong kehidupan kita. Maka jangan pernah khawatir. Allah sudah hadir dalam kehidupan kita. Dia siap mempersembahkan hidupnya melalui anaknya Yesus Kristus. Dia rela mati dan dia telah bangkit. Itu semua adalah untuk kita. Kita dimenangkan, kita dikuduskan, kita dilayakkan karena Allah sangat mengasihi hidup kita. Maka ceritakanlah apa yang sudah Tuhan perbuat untuk kita. Karena Allah kita adalah Allah yang selalu ada di dalam setiap kondisi kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kemuliaan-Mu begitu nyata dan besar. Dan perbuatan-perbuatan-Mu begitu melindungi, menyertai kehidupan kami. Sehingga apapun kondisi hidup kami, Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu menyertai. Ya Tuhan, berkatilah setiap perjalanan hidup kami, pekerjaan kami, dan karir kami. Agar kami dapat memakai seluruh hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesehatan, kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.